Tes tes, halo. Nah, suaranya masuk nggak? Masuk ya? Layarnya kelihatan juga ya? Nah, kita mulai ya untuk pembahasan hadis dan ini saya menggantikan Ustaz Abu Doris ya. Saya minta maaf dulu karena belum bisa open cam. Ini habis hujan deras banget di sini. Bandwidthnya mungkin agak low. Nanti takutnya suara putus-putus kalau saya open cam gitu ya. Jadi sekarang saya nggak open cam dulu gitu. Mungkin semoga ke depan ya bisa open cam. Baik, kita masuk ke hadis yang ke-11 karena kemarin dikabarin sama admin ya kalau sampai terakhir itu posisinya di hadis 10 gitu ya. Nah, maka kita bahas pada hari ini ke hadis 11 ya. Kita anggap selesai pembahasan hadis ke-10 dari Ustadz Abu Doris Hafizullah Ta'ala. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yatmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman mubarakan. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Nah, kita mulai ya di hadis yang ke-11. Saya ingin dibacakan, minta tolong. Hmm, loh, sedikit ya ternyata. Saya baru tahu. Muzaffar, bisa baca nggak? Bisa baca hadisnya? Kelihatan nggak Ada, layarnya? kelihatan ada. Nah, tafadhal. Nih, kalau misal kurang gede. Tuh. Langsung hadisnya ada. Ya, an Abi Muhammadin An Abi Muhammadin Lahsani bin 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 Ali bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahut Tirmizi wan Nasa'i waqala waqala Tirmizi At-Tirmidzi. Mm-mm. waqala Tirmizi haditsun hasanun sahihun. Tayyib. Kita masuk ya dalam hadisnya. Eh, Pembahasan ya di sini adalah al-akhdhu bil yaqin ya. Al-akhdhu itu maksudnya mengambil ya, mengambil judulnya ya. Judul pembahasan hadis ini tentang apa sih? Yaitu tentang mengambil al-yaqin ya, mengambil sesuatu yang yakin ya. Satu yang yakin. Nah, wal bu'du dan menjauhi apa? Menjauhi syubhat. Ya, menjauhi syubhat. Nah, apa itu syubhat? Nah, insya Allah nanti akan ada penjelasannya. Pertama kita baca hadisnya dulu. An Abi Muhammadin Al-Hasani bin Ali bin Abi Talib Sibti Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Raihanatihi. Dari Abi Muhammad ya Hasan bin Ali, ya bapaknya Muhammad yaitu Hasan bin Ali bin Abi Talib ya. Jadi anaknya Ali bin Abi Thalib yaitu Hasan sama Husain ya, dan ini diriwayatkan oleh Hasan ya, yang Hasannya yang meriwayatkan Hasan bin Ali gitu ya. Kemudian Hasan bin Ali bin Abi Thalib ya. Jadi yang Ali bin Abi Thalib ini menantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sibti Rasulillah ya. Sibti ya di sini ada penjelasannya di bawah, yaitu Ibnul Binti, yaitu anak laki-laki dari anak perempuannya Nabi. Anak laki-laki dari anak perempuannya Nabi. Ya, jadi Hasan bin Ali itu adalah anak laki-laki dari anak perempuannya Nabi, yaitu Fatimah, gitu ya.
Jadi Sibti itu maksudnya adalah anak laki-laki dari anak perempuannya Nabi. Baik, anak laki-laki dari anak perempuan, gitu. Rasulullah SAW wa raihanatihi. Nah, raihanat ini adalah pujian, ya. Raihanah adalah pujian, ya di sini dikatakan az-zahrah at-tayyibah raihatuhu raihatul ma'rufah, yaitu mawar ya, yang dia itu baik aromanya dan sudah diketahui. Ya, jadi Hasan bin Ali itu seperti mawar yang baik yang sudah diketahui, yang masyhur gitu. Artinya banyak diketahui kebaikannya oleh orang-orang gitu. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, atau semoga Allah meridhoi mereka berdua, yaitu Hasan dan juga bapaknya gitu ya. Hasan dan juga Ali bin Abi Thalib. Taib. Qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Saya menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya Nabi mengatakan da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang ragu bagimu kepada apa yang tidak ragu bagimu. Gitu ya. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i wa qala Tirmizi haditsun hasanun sahih. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan juga Al-Imam An-Nasa'i dan berkata Al-Imam At-Tirmizi hadis ini hasan sahih. Taib. Sini jelaskan Hasan bin Ali ya bin Abi Thalib Al-Hashimi adalah ibnu Sayyidah Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi, dia adalah anak laki-laki dari yang mulia Fatimah bintu Rasulillah. Ya. Kunyatuhu Abu Muhammad dan dia punya panggilan namanya Abu Muhammad ya. Jadi panggilan Hasan adalah Abu Muhammad. Wulida fi nisfi min syahri Ramadan sanata salasa minal hijrah. Terlahir pada pertengahan dari bulan Ramadan tahun 13 Hijriah. Eh, tahun 3 apa namanya Hijriah ya. Tahun 3 Hijriah. Kana huwa wa abuhu wa ummuhu wa akhuhu al-Husain ahabba alal bait ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah dia, maksudnya Hasan bin Ali, dan juga bapaknya yaitu Ali bin Abi Thalib, dan juga ummuhu, ibunya, yaitu Fatimah binti Rasulillah, dan juga akhuhu, dan juga saudaranya yaitu Husain. Ya, jadi anaknya kan ada dua ya. Ali bin Abi Thalib anaknya dua, ada Hasan sama Husain ya. Itu adalah ahabba alal bait, adalah termasuk yang paling dicintai dari ahlul bait atau keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Wa kana minal hukama, dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang penuh hikmah, artinya penuh kebijaksanaan. Al-Quramaul Asqiya, dan juga termasuk orang-orang yang mulia, gitu ya. Akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sayyidu ya annahu sayyida afan annahu sayyidu annahu sayyidun yuslihullahu bihi baina ta'ifatain minal muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya dia adalah yang mulia ya, yang akan Allah menjadikan dia itu sebagai orang yang memperbaiki di antara dua kelompok antara kaum muslimin. Tawalla al-khilafah ba'da wafati walidihi muddata sittati ashhur wa mata sanata khamsin wa dufina fil baqi. Dan kemudian beliau memegang atau menguasai khilafah setelah meninggalnya bapaknya yaitu Ali bin Abi Thalib kurang lebih 6 bulan. Ya, 6 bulan. Wa mata sanata khamsin. Dan meninggal pada usia 50 tahun. Jadi Hasan bin Ali meninggal pada usia berapa? 50 tahun. Waduh finabil Baqi, dan dikuburkan di Baqi. Ya, pemakaman Baqi. Nah, dan sekarang masih ada pemakamannya ya. Antum kalau ke Arab Saudi itu ada pemakaman Baqi namanya. Taib, kita ini sudah ya tadi ya.
Kemudian tadi ini belum sempat dijelaskan. Wa qad wasafa Al-Hasan radhiyallahu anhu bi raihanati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li sururihi bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa Hasan bin Ali radhiyallahu anhu disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata raihana, ya. Kenapa? Tadi raihana artinya adalah apa? Mawar yang indah, yang dia punya aroma yang sudah diketahui gitu. Artinya disukai gitu. Kenapa sampai dipuji seperti itu ya? Maka dikatakan karena Rasulullah SAW itu sangat bahagia dengannya. Wa aqibali nafsihi alih. Ya, dan dia menerima dirinya. Wa rahatihi bi ru'yatihi wa qurbihi. Nah, dan bagaimana ketenangannya dengan memandangnya, ya. Nabi SAW itu bisa tenang dengan memandangnya, yaitu tentang apa cucunya gitu ya. Dan wa qurbihi, dan dengan dekatnya Nabi SAW dengannya, kama yusaru ala insan bi raihanati wa yuqbalu alaiha. Ya sebagaimana ya manusia itu akan bahagia apabila eh, mendapatkan ya mawar ya yang seperti itu gitu. Taib. Kemudian kita masuk ke penjelasannya ya. Da di sini artinya utruk, tinggalkan, maya ribuka raib yaitu syak, wa taraddud ya. Kata maya ribuka yaitu ya ribuka artinya raib yaitu keraguan. Nah, yang dimaksud dengan keraguan adalah asyai' alladhi yuqi'uka fi syakkin wa qalaq aw ma syakkakta fih, yaitu sesuatu yang membuat kamu itu terjatuh di dalam keraguan dan galau gitu. Jadi yang dimaksud dalam keraguan di hadis ini adalah yang kalau kita masuk ke dalam perkara itu, kita jadi bingung gitu, kita jadi galau. Ini maksudnya gimana gitu? Apakah begini atau begini gitu? Kemudian maksud dari ucapan Nabi ila ma la yaribuka adalah ai ila ma yatma'innu ilaihil qalb wa huwal halalul wadih. Maksud dari ucapan Nabi kepada apa yang tidak meragukanmu adalah kepada apa yang dia itu bisa menenangkan hatimu, yaitu sesuatu yang jelas halalnya, gitu ya. Taib. Kemudian di sini ya penjelasannya, asyarhu wal bayan ya penjelasannya, fi hadzal hadits asyarif ya'murun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-muslima an yabniya umurahu 'alal yaqin. Ya, hadis ini, ya hadis yang mulia ini memerintah ya menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seseorang Muslim untuk membangun ya perkara-perkaranya atau urusan-urusannya itu pada sesuatu yang meyakinkan, sesuatu yang yakin gitu. Wa alla ya'ti amron yasyukku fih, dan agar tidak mendatangi perkara yang dia itu ragu gitu. Bal ya'ti ma wadaha wastabana. Akan tetapi ya seorang muslim itu seharusnya datang kepada perkara yang atau kepada apa-apa yang sudah jelas gitu. Bihaitsu la yakunu fi nafsihi syakkun minhu. Ya, sebagaimana tidak ada di dalam dirinya itu keraguan. Fa inna dzalika yurithuhu tuma'ninah. Ya, karena kalau seseorang mendatangi sesuatu yang dia itu yakin ya, ini benar nih, halal, ini benar nih, boleh gitu loh. Ini benar gitu. Kalau itu yakin, maka keyakinan itu akan mewariskan ketenangan. فإذا عرض للمسلم شيء لا يدري أحلال هو أو حرام أو حسن أو قبيح ya وتردد في ذلك حتى ya احتار في أمره فليتركه خشية أن يكون حراما أو قبيحا وليأتي ما تيقن حله أو حله وحسنه. Maka apabila seorang muslim itu ya disodorkan kepadanya sesuatu yang dia itu nggak tahu, ini halal apa haram, dia nggak tahu, ya, atau ini baik atau buruk gitu. Dia nggak tahu dan dia ragu pada hal itu dan kemudian dia bingung,
ya pada perkara itu, maka sebaiknya dia tinggalkan. Ya, maka dia tinggalkan khasyatan an yakuna haraman. Ya, karena dikhawatirkan ya, takutnya itu adalah perkara yang haram, ya, atau itu adalah perkara yang buruk gitu. Dan hendaknya dia mendatangi apa yang yakin saja halalnya dan baiknya bagi dirinya. Dikasih makanan, dia nggak tahu ini makanan halal apa haram gitu. Dan dia nggak bisa memastikan, gitu kan. Maka tinggalkan gitu. Cari aja yang udah jelas gitu. Tapi ini lagi viral Ustaz. Ya cari aja yang sudah yang jelas-jelas halalnya aja gitu. Nah, jangan kemudian hanya mengejar viral misalnya atau mengejar apa namanya? FOMO gitu ya. Kemudian lah pokoknya biar ikut tren gitu kan. Padahal nggak tahu itu baik apa buruk gitu misalnya. Itu halal apa haram gitu kan. Dia nggak tahu tapi langsung ikut-ikutan aja dan ini tidak benar gitu ya. Wal amru bitarki fi hadzal hadits lin nadbi wal istihbab. Lianna alladhi yutraku wujuban huwa ma yutayaqqan annahu haram. Dan perintah untuk meninggalkan ya pada hadis ini ya tadi Nabi perintahkan gimana? Tinggalkan apa yang meragukan bagimu, gitu kan? Nah, maksud dari tinggalkan di sini, perintah Nabi untuk meninggalkan di sini adalah sebagai anjuran atau kesunahan ya. Li'anna alladhi yutraku wujuban huwa ma yutayaqqan annahu haram. Ya, karena sesuatu yang ditinggalkan secara wajib, hukumnya itu adalah sesuatu yang sudah diyakini bahwasanya hal itu haram. Gitu ya. Tapi kalau misal dia masih belum yakin, maka sunnahnya atau afdolnya gitu ya, itu ditinggalkan. Ya. Kalau sesuatu ini jelas haramnya itu bukan sunnah lagi, itu wajib ditinggalkan. Ya. Hukumnya naik dari yang tadinya sunnah ke wajib, gitu ya. Jadi beda, gitu. Dan dosanya tentu lebih besar kalau misalnya dilakukan ya. Melakukan sesuatu yang dia itu ragu, nggak tahu ini halal apa haram ya, itu hukumnya masih kemakruh saja. Tapi kalau dia melakukan yang haram, ya dia sudah tahu itu haram tapi dilakukan, maka ini dosa, gitu ya. Taib. Kemudian yadkhulu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Annal muslim la yatrukul yaqin li syakkin tar'a alaih. Dan masuk ke dalam ucapan Nabi SAW, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu, adalah bahwasanya seorang muslim itu tidak meninggalkan sesuatu yang yakin. Ya, sesuatu yang dia sudah yakini, itu tidak ditinggalkan hanya karena ada keraguan atasnya. Dia sudah yakin, ini yakin nih halal nih. Dia yakin benar ini halal, tapi ada yang bisikan misalnya bahwasanya itu haram ya. Maka sesuatu yang yakin itu tidak kemudian ditinggalkan kalau dia sudah yakin, dia punya fakta bahwasanya itu halal gitu. Kalau itu hal yang baik, ya maka singkirkan keraguannya gitu. Li'anna syakka yuqliqu wa yurib. Karena keraguan itu biasanya bikin galau. Itu bikin galau. Wa yurib dan bikin ya tidak tenang, bikin ragu. Wal yakin la yuqli wa la yurib. Sementara yang dinamakan yakin atau keyakinan itu sesuatu yang dia itu tidak bikin galau, tidak bikin gundah di hati gitu. Fa idza tawadda al muslim mathalan wa dakhala fi shalah thumma syakka wa huwa fi shalah hal intaqada wudu'ahu am la? Ya. Di sini kemudian digambarkan ya. Apabila seorang muslim dia wudhu misalnya, kemudian dia masuk di dalam sholat. Artinya setelah wudhu dia sholat tuh. Nah, ketika dia lagi sholat posisinya nih, kemudian dia ragu, ya, apakah wudhunya ini batal apa enggak gitu? Wudhunya batal apa enggak ya gitu? Dia ragu, gitu ya. Tadinya dia yakin, dia udah suci, gitu kan? Dia udah wudhu, terus dia sholat. Pas sholat, tiba-tiba dia kayak ragu. Tadi batal apa enggak ya? Kentut apa enggak gitu misalnya. Fa'innahu yatruhu asyakka wa huwa intiqadul wudu wa ya'khudhu bil yaqin. Maka dia
ya, tidak perlu mengambil keraguan itu bahwasanya apa namanya, wudunya ini batal ya, dan dia mengambil apa yang dia yakini yaitu bahwasanya dia belum batal gitu. Ya, kecuali dia memang benar-benar keluar suara gitu ya, lagi kentut, benar-benar ada suara kentutnya itu, atau benar-benar apa namanya, ada angin yang keluar gitu kan. Nah, itu baru dia berarti benar-benar batal. Artinya ada tanda-tanda fakta terjadi gitu. Tapi kalau nggak ada, maka dia kembali ke hukum asalnya yaitu apa? Dia dalam posisi yakin bahwasanya dia itu suci, tidak batal sholatnya gitu kan. Wa huwa annahu dakhala fi shalah wa huwa mutawaddi wa yutimmu sholatuhu hakadha. Maka dia tetap lanjut aja sholatnya ya, dan dia lengkapi sholatnya sampai selesai. Taib. Fahadal hadis qa'idatun azimatun wasi'atun nafi'. Nah, dan hadis ini memberikan sebuah kaidah yang besar, yang luas manfaatnya. Tufuidul muslima fi ibadatihi wa muamalatihi wa umuri hayatihi al-adiyah. Di dalam yang bisa memberikan manfaat bagi seorang muslim dalam ibadahnya, dalam hubungan sosialnya, ya, dan juga dalam perkara-perkara hidupnya secara umum, ya, perkara-perkara hidupnya yang rutinitas gitu. Taib. Kemudian ya, beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya, yang pertama, ya, al-bu'du anis syubhat wa tarku ma yakunu fihi raibah wal akhdhu bima la raibah fihi. Ya, yang pertama adalah menjauhi syubhat. Menjauhi apa? Syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu perkara yang meragukan. Entah benar entah salah gitu. Nggak bisa dipastikan tuh. Benar salahnya nggak bisa dipastikan. Nah, ini syubhat namanya. Halal apa haramnya nggak bisa dipastikan. Bisa halal, bisa haram. Bisa benar, bisa salah. Bisa baik, bisa buruk. Gitu. Dia ada di tengah-tengah itu. Dia samar. Ya, maka ini namanya syubhat. Itu. Ini namanya syubhat. Itu ya. Jadi kalau ditanya, ada pertanyaan misalnya, apa itu syubhat? Syubhat itu perkara yang samar-samar. Tidak jelas kebenarannya. Ya. Atau perkara yang dia itu punya dua kemungkinan. Kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Jadi satu. Gitu. Itu namanya syubhat. Wa tarku ma yakunu fihi raibah. Ya. Pertama, ya, faidahnya tadi apa? Menjauhi syubhat dan meninggalkan apa yang di dalamnya ada keraguan. Gitu. Perkara-perkara yang meragukan itu ditinggalkan. Ambil yang yakin-yakin aja gitu. Tuh. Ada makanan baru ya, nggak tahu itu makanan ya. Campurannya apa, minyak babi atau apa misalnya, nggak tahu itu kan dagingnya apa, udah ambil yang jelas-jelas aja gitu. Ayam geprek itu jelas, ambil makanan yang jelas, ayam goreng misalnya, martabak gitu, yang udah jelas-jelas halalnya, nah itu aja. Tidak perlu kemudian ikut-ikutan FOMO misalnya ada makanan baru yang dia itu nggak jelas gitu, bahannya apa gitu kan, terus proses olahannya gimana ya. Ini kaidah bagi seorang muslim gitu ya. Wal akhdhu bima la raibata fihi. Dan dia mengambil apa yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yaitu yang pertama. Kemudian faidah kedua. Al-mu'min yambaghi an yabniya umurahu 'alal yaqin. Ya. Seorang mukmin, ya, orang yang beriman, itu selayaknya dia membangun semua urusan-urusannya di atas keyakinan. Semua hal, semua hal dalam hidupnya itu dibangun di atas keyakinan. Wabihaitsu 'anil halali as-sarf. Ya. Wa yabhasu 'anil halali afan. Wa yabhasu 'anil halali 'anil halali sarf, ya. Dan dia mencari tentang hal-hal yang haram, halal yang halal afan. Mencari tentang hal-hal yang halal gitu. Ya. Dia mau jualan. Ya dia cari yang halal. Jualan yang halal apa? Dia mau makan. Cari makanan yang halal gitu. Carinya yang halal dulu. Utamakan yang halal gitu. Gitu ya. Seperti itu. Jadi dia sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, maka wajib bagi dia untuk apa?
memilih ya, atau mencari sesuatu yang halal. Jangan malah nyari-nyari yang haram kemudian untuk dia apa? Untuk dipakai atau untuk diamalkan ya. Maka ini tidak sesuai dengan apa? Kepribadian seorang muslim. Yang ketiga, tarkuma yurtaba fihi yurathin nafsa rahatan wa tuma'ninatan. Itu meninggalkan apa yang eh, meninggalkan apa saja yang bisa menimbulkan keraguan ya, atau meninggalkan apa saja yang bisa meragukan pada dirinya, kemudian dan mencari apa yang bisa mewariskan ketenangan di dalam hatinya atau di dalam dirinya. Yang keempat, tarbiyatul muslim ala makarimil akhlaq wa tawarru' bitawarru' anis syubhah gitu ya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya seorang atau menunjukkan bahwasanya pendidikan seorang muslim ya atas akhlak-akhlak yang mulia itu dengan dia berlepas diri dari perkara-perkara yang meragukan gitu ya. Kemudian nomor 5, al-mu'min at-taqi ya. Mukmin yang bertakwa kepada Allah la yartahu wa yatma'innu illa ilal halalil khalis. Seorang yang dia itu benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia tidak akan bisa tenang ya. Dia tidak akan tenang, dia tidak akan merasa nyaman kecuali kepada hal-hal yang halal ya. Kepada hal-hal yang halal yang secara jelas gitu. Khalis yang dia itu benar-benar eh, bersih dari keharaman atau dari syubhat, dari hal-hal yang meragukan ya. Jadi normalnya seorang muslim itu begitu, bukan malah nyaman atau tenang dengan hal-hal yang haram ya, tapi mukmin yang bertakwa itu adalah mukmin yang dia itu tenang dan nyaman dengan hal-hal yang halal, yang dia itu bersih dari apa? Syubhat, bersih dari hal-hal yang haram begitu. Bukan malah sebaliknya, milih yang haram-haram itu enggak. Muslim itu harus milih yang halal-halal gitu. Tenang dengan hal yang halal gitu. Kemudian yang keenam ya, faidah terakhir dari hadis ini adalah man ihtara baina amrain ahaduhuma yashukku fihi wal akhar mutayaqinun minhu fayambaghi an yaf'alal yaqin. Barang siapa yang dia itu bingung ya antara dua perkara ya, yang dimana yang satunya ini meragukan dan yang satunya ini yakin. Ya, ya. Yang satu ini meragukan, meragukan di sini maksudnya bisa benar bisa salah, bisa halal bisa haram gitu ya. Sementara yang satunya ini sudah jelas benarnya atau sudah jelas halalnya gitu. Fayam bagi an yaf'alal yakin. Maka wajib baginya untuk melakukan yang dia yakini gitu. Melakukan apa yang dia yakini atau dia berpegang teguh pada keyakinannya gitu ya. Dia ragu antara sudah wudhu atau belum wudhu. Ya, dia yakinnya ke yang mana? Dia merasa sudah wudhu atau belum tadi gitu. Dia ingat-ingat, oh saya sudah wudhu tadi. Ya sudah berarti sudah wudhu. Atau kalau dia merasa, oh saya tadi sudah, saya yakin saya sudah apa namanya kentut tadi, saya sudah batal. Oh ya sudah berarti dia kondisi yang dia yakini adalah dia hadas atau dia tidak suci gitu. Dia wajib wudhu gitu ya. Baik. Nah, itu adalah faidah atau penjelasan dan faidah dari hadis Arba'in yang ke-11 ya. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya, penjelasannya singkat ya karena hadisnya juga pendek ya, tidak terlalu panjang ya. Kemudian ada 6 faidah yang tadi sudah kita bacakan. Tafadhal, ada pertanyaan? Afan Ustadz telat, hilma hilwa. Ya, nggak apa-apa. Tafadhal, dari eh, santri ada pertanyaan nggak? Dari siapa? Akhi Cahyono misalnya, atau Hilma Hilwa ya, atau Ukhti Indah, atau
Pak Muzaffar, kemudian ada Salsabilah, Ukhti Salsabilah, dan ada Ukhti Umamah. Ya. Tafadhal, apa ada pertanyaan? Silahkan. Gimana? Wah, gimana nih? Jangan-jangan saya ditinggal tidur nih dari tadi. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada Ustaz. Baik, Umamah gimana? Jelas? Indah Rahmah? Indah Rahmah gimana? Jelas? Cahyono jelas? Kemudian siapa lagi? Salsabilah? Ukhti Salsabilah jelas? Baik, nah sepertinya jelas semua. Alhamdulillah. Ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan penjelasannya atau hadis berikutnya di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya berarti kita bahas hadis yang ke-12 ya. Tarku ma la ya'ni wal ishtighal bima yufid. Nah, sama hadisnya juga pendek ya. Nah, tapi lumayan panjang ya penjelasannya ini. Baik. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.